Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Murong Qingtian duduk tepat di atas tempat pertama dan berkata dengan ringan, bukankah lebih baik bagi semua orang untuk duduk dan bernegosiasi satu sama lain dengan cara yang ramah? Apakah Anda harus bertarung sampai mati atau mati sebelum Anda berencana untuk bernegosiasi? Petik 2. Dan ketika kata-kata ini jatuh, Yao Qiancheng segera menyingkirkan paksaannya. Dibandingkan dengan Murong Qingtian, dia bahkan bukan bintang. Tetapi untuk pergi di bawah tekanan Murong Qingtian seperti ini, Yao Qiancheng benar-benar tidak mau, dan ini akan merusak keagungan keluarga Yao mereka. Yao Qiancheng mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian berkata kepada Murong Qingtian, apa yang dikatakan kepala klan Murong sangat benar, tetapi orang tua itu ceroboh. Hanya saja hubungan antara keluarga Murong dan keluarga Bai sudah rusak. Ayo, apakah kamu ingin membangun kembali? Jika keluarga Bai setuju untuk tunduk pada keluarga Murong, maka keluarga Yao saya secara alami akan bersedia untuk pergi. Pada saat ini, kekuatannya ditekan, dan Yao Qiancheng hanya bisa menggantungkan harapannya pada pilihan Bai Sili. Jika Bai Sili benar-benar memilih keluarga Yao, maka tidak ada keraguan bahwa bahkan Murong Qingtian tidak akan ikut campur kali ini. Dan Bai Sili ragu-ragu saat ini. Meskipun dikatakan bahwa hubungan antara keluarga Murong dan keluarga Bai rusak karena kejadian itu, tidak diragukan lagi salah untuk mengatakan bahwa tidak ada perasaan untuk keluarga Murong sama sekali. Sayang sekali, sangat sulit baginya untuk menarik wajah ini untuk bertanya kepada Murong Qingtian. Akhirnya, Bai Sili menatap Murong Qingtian, dan ketika dia memikirkan situasi yang dihadapi keluarga Bai, dia akhirnya mengambil keputusan dan berkata kepada Murong Qingtian, Patriark aku. Murong Qingtian mengulurkan tangannya untuk menghentikan Bai Sili dan berkata, ada pepatah yang mengatakan bahwa sulit untuk melewati air. Karena kamu telah memilih untuk meninggalkan keluarga Murong, kamu tentu saja tidak memiliki hak untuk kembali ke keluarga Murong. Jika tidak, keluarga lain yang berafiliasi dari keluarga Murong akan mengikuti, dan di saat krisis pada saat itu, saya beralih ke klan Murong lagi. Klan Murong kami tidak tahan, dan pada saat ini, klan Murong Patriark bukan aku tapi King Yun, dan aku tidak bisa lagi menjadi tuan. Ucapan Murong Qingtian tiba-tiba membuat Bai Sili samar-samar merasa ada duri di tenggorokannya yang tersedak. Dan ketika Yao Qiancheng mendengar kalimat ini, dia juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Apakah ini menjelaskan bahwa keluarga Bai ingin bergabung dengan keluarga Yao mereka? Ini bukan gaya Murong Qingtian. Ketika Murong Qingfeng mendengar kalimat ini, tubuhnya bergetar, tetapi dia menutup mulutnya dengan bijak. Ayah harimau tidak punya anjing. Saya tidak pernah berpikir bahwa Patriark Murong akan mewariskan posisi Patriark kepada generasi berikutnya begitu cepat. Ini benar-benar di luar dugaan orang tua itu. Yao Qiancheng memandang Murong Qingfeng dan tidak bisa tidak memuji dia, mengatakan sepatah kata pun, tetapi sangat menghina di dalam hatinya. Membaca www.00ksw.org pada pukul 0, Murong Qingtian ini pasti bingung, dan benar-benar menyerahkan sebuah keluarga besar kepada seorang anak laki-laki. Murong Qingtian langsung memberi Yao Qiancheng, mengabaikan dialog, dan berkata, waktu telah berubah, dan mereka bukan lagi milik kita orang tua. Bagaimanapun juga, masa depan akan menjadi milik generasi muda, dan kadang-kadang, mereka akan melakukan lebih dari kita. Benar sekali. Murong Qingtian melirik Bai Sili, lalu menatap Bai Qinghe. Ketika Bai Qinghe melihat Murong Qingtian mengalihkan pandangannya ke arahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk sedikit dan berkata, Paman. Murong Qingtian memandang Bai Qinghe dan berkata, apakah kamu benar-benar bersedia untuk terus menonton seperti ini? Orang-orang muda harus memiliki ambisi dan keinginan, dan pada saat yang sama memiliki motivasi untuk mewujudkan ambisi dan keinginan mereka. Dan Bai Sili juga sedikit terkejut, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke putranya. Bai Qinghe adalah pewarisnya yang luar biasa, tetapi akan terlalu kejam untuk membiarkan Bai Qinghe membuat pilihan seperti itu saat ini. Pada saat ini, mata semua orang juga tertuju pada Bai Qinghe. Bai Qinghe menarik napas dalam-dalam dan berkata di bawah tatapan semua orang, jika itu aku tidak akan memilih siapapun. Ledakan. Hanya dengan satu kalimat, seluruh aula menjadi sunyi. Jika tidak ada yang memilih, itu berarti genosida. Apakah kamu memilih keluarga Murong atau keluarga Yao? Kamu akan menjadi keluarga afiliasi mereka. Karena batasan mereka, yang paling penting adalah membayar mereka sejumlah besar uang perlindungan.
Dalam hal ini, lebih baik menggunakan uang ini untuk menumbuhkan pendatang baru yang luar biasa. Saat perang pecah, kita bisa menyewa sekelompok tentara bayaran. Buckingham membawa ketidakpuasan. Ya, ini adalah tentara bayaran. Tentara bayaran. Dengan munculnya aliansi empat dewa, paviliun gelap, dan negara adidaya lainnya, kekuatan menganggur seperti itu juga telah muncul. Ada sangat sedikit tentara bayaran dalam kelompok ini, tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat. Hanya dengan membayar sejumlah kekayaan, kelompok tentara bayaran ini dapat membantu mereka mencapai satu hal. Tentara bayaran ini ambil uang untuk melakukan sesuatu. Bukan milik organisasi manapun. Tetapi semakin sulit tugasnya, semakin banyak balas dendam yang harus Anda bayar. Saya pikir ada gairah di hati setiap anggota keluarga Bai, dan tidak ada yang ingin keluarganya selalu bergantung pada perlindungan orang lain untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, hanya menjadi cukup kuat adalah hal yang paling penting. Tidak memilih menerima perlindungan dari keluarga manapun juga membuat mereka kehilangan payung. Hanya dengan cara ini mereka dapat menjadi lebih termotivasi dan lebih kuat. Saya berharap suatu hari, keluarga Bai dapat berdiri di puncak dunia ini, alih-alih dilindungi oleh orang lain sepanjang waktu. Merasakan tekanan di sekelilingnya, Buckingham akhirnya mengertakkan gigi dan sepenuhnya mengungkapkan ambisi atau ambisinya. Ketika Bai Sili mendengar kalimat ini, dia benar-benar tercengang. Ketika krisis datang, orang-orang tua dari keluarga ini berpikir tentang siapa yang harus mencari perlindungan dan bagaimana menyelamatkan seluruh keluarga. Tapi saya tidak tahu bahwa ada ambisi seperti itu di hati anak-anak muda ini. Memang, siapa yang tidak ingin menjadi cukup kuat? Pada saat ini, dia tampaknya secara bertahap mengerti mengapa Murong Qingfeng mengatakan bahwa era ini bukan lagi milik mereka. Pikiran mereka yang kaku tidak lagi cocok untuk dunia yang terus berubah ini. Hanya darah muda dan ambisi mereka untuk mewujudkan ambisi mereka yang dapat membuat dunia ini lebih menarik. Xiao Yan melihat pemandangan ini, lalu menunjukkan sedikit senyum dan berkata, jika demikian, maka buat aliansi dengan Tianfu. Meskipun Tianfu tidak sebagus keluarga Yao dalam hal potensi, saya dapat menjamin bahwa dalam 50 tahun, saya akan membantu peningkatan keluarga Bai. Setidaknya 3 penguasa abadi. Pada saat inilah Xiao Yan, yang telah diabaikan oleh keluarga Bai dan keluarga Yao, berdiri. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatannya. Alih-alih berjanji untuk memberikan perlindungan bagi sebuah keluarga, berjanjilah untuk membantu sebuah keluarga berdiri dan menguatkan mereka. Sebelum menerobos Raja Abadi, Xiao Yan tidak berani mengucapkan kalimat ini. Tetapi setelah mencapai kekuatan Raja Abadi, Xiao Yan mengucapkan kalimat ini dengan percaya diri. Sudut mulut Murong Qingtian berkedut membentuk senyuman, tapi Yao Qiancheng tercengang. Ketika Xiao Yan mengucapkan kalimat ini, seluruh aula menjadi hening sejenak karena kalimat ini. Dan kemudian sebuah suara marah terdengar, hal macam apa kamu? Kamu benar-benar layak membuat janji seperti itu. Dalam 5 helping the Bai keluarga untuk menambahkan 3 penguasa abadi dalam 10 tahun terlalu sombong. Jika itu hanya kata-kata kosong, orang yang tidak memiliki kemampuan harus membayar harga yang sangat mahal. Yao Qiancheng memandang Xiao Yan, sudah ada niat membunuh yang kuat di matanya. Dia juga memperhatikan Xiao Yan sebelumnya. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak mengambil hati. Baginya, hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah keluarga Murong. Awalnya berpikir bahwa keluarga Murong menyerah dan membiarkan keluarga Bai tunduk pada mereka. Tetapi sekarang keluarga Bai hanya memiliki keluarga Yao sebagai pilihan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan, yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati, melompat keluar lagi dan mengganggu perbuatan baik mereka. Bagaimana mungkin Qiancheng tidak marah? Xiao Yan merasakan tekanan yang datang dari Yao Qiancheng, tetapi dia tidak mundur sama sekali. Xiao Yan tahu bahwa jika dia mundur, itu berarti konfrontasinya dengan klan Yao kali ini gagal total, jadi dia harus bertahan. Hanya setelah turun apakah mungkin keluarga Bai setuju untuk bekerja sama dengannya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, kekuatan Tianfu mungkin lebih lemah dari keluarga Bai. Namun, apa yang bisa dimanfaatkan Tianfu adalah saling menahan diri di antara berbagai kekuatan. Bahkan aliansi empat dewa tidak akan pernah bisa mengambil keuntungan dari Tianfu untuk sementara. Jika keluarga Bai bersedia bekerja sama dengan Tianfu saya, maka saya dapat menjamin bahwa setidaknya untuk waktu yang singkat, keluarga Bai tidak perlu khawatir tentang ancaman dari aliansi empat dewa. Poin terpenting adalah bahwa keluarga Bai dan Tianfu berada dalam hubungan yang disandingkan.
keluarga Bai tidak perlu menyerahkan apapun kepada Tianfu. Dan jika Tianfu membutuhkan bantuan keluarga Bai, itu secara alami akan membayar harga tertentu. Kami adalah sekutu dan saling membantu. Alih-alih afiliasi, saya pikir jika keluarga Bai ingin mandiri di jalan peningkatan diri, kerja sama dengan Tianfu adalah pilihan terbaik, karena apa yang diinginkan negara adidaya adalah kepatuhan mutlak Anda. Setelah semua, keluarga Bai tidak memenuhi syarat untuk membuat mereka membentuk aliansi denganmu. Xiao Yan memandang Bai Qinghe dan mengatakan pikirannya. Dari wajah Bai Sili, Xiao Yan telah melihat bahwa dia telah memutuskan untuk menyerahkan keputusan kepada Bai Qinghe kali ini. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk memenangkan Bai Qinghe. Meskipun ini berbeda dari tujuan Xiao Yan datang ke keluarga Bai sejak awal, kekuatan keluarga Bai 10 kali lebih baik daripada Tianfu, bahkan jika ada pembangkit tenaga listrik dengan Great Void Ancient Dragon dan Xiao Yan di dalamnya. Mengenakan biaya, tapi mereka hanya membantu Xiao Yan menekan aliansi empat dewa, dan mereka tidak bertanggung jawab atas interior Tianfu. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menelan keluarga Bai dengan kekuatan pemerintah saat ini. Oleh karena itu, lebih baik untuk menetap di masa depan, hal terbaik dan membentuk aliansi dengan keluarga Bai. Meskipun efek membentuk aliansi tidak mendaur ulang keluarga Bai, itu adalah jalan yang paling cocok untuk Xiao Yan. Dan Yao Qiancheng tercengang ketika mendengar kata-kata Xiao Yan, kekuatan macam apa itu Tianfu, mengapa dia tidak pernah mendengarnya sama sekali. Setelah berpikir sebentar, Yao Qiancheng berkata kepada Bai Sili, Patriark Bai, menurut pendapat orang tua ini, lebih baik bagimu untuk menangani masalah ini sendiri. Meskipun Tuan Muda Ling ambisius, dia terlalu muda dan tidak cukup stabil. Meskipun perbaikan diri adalah hal yang baik, jika kita tidak dapat melindungi seluruh keluarga, itu tidak akan ada artinya. Apalagi, keluarga Yao kita hanya akan memberi satu kesempatan kepada orang lain. Ketika kita menyerah pada klan obat kita lagi, klan obat kita tidak akan mengulurkan tangan membantu seperti kali ini. Setelah mendengar ancaman Yao Qiancheng, Bai Sili juga terjerat. Di satu sisi, dia ingin menjadi kuat, tetapi dia harus mengambil risiko besar. Dan di sisi lain, dia harus menanggung penghinaan dan tunduk. Ini tidak diragukan lagi merupakan dilema baginya. Bahkan setelah mendengar analisis kedua orang ini, dia telah lama terlibat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sulit bagi Bai Sili untuk membuat penilaian. Ini terkait dengan hidup dan mati seluruh keluarga. Setelah waktu yang lama, Bai Sili memandang Yao Qiancheng dan berkata, masalah ini sangat penting. Sulit bagiku untuk membuat pilihan. Tentu saja, aku juga perlu mempertimbangkan pendapat Qinghe. Oleh karena itu, masalah ini terserah padamu, kami. Tetua keluarga Bai akan memutuskan. Jika Anda tidak menyukainya, mengapa Anda tidak pergi ke Bai Jiabao dengan lelaki tua itu secara langsung? Setelah kami membuat pilihan, kami pasti akan memberitahu Anda berdua segera mungkin. Karena sulit untuk membuat pilihan untuk sementara waktu, Bai Sili hanya bisa menunda. Namun, dia juga tahu bahwa penundaan hanya dapat menyelesaikan masalah sementara, bukan masalah jangka panjang. Oleh karena itu, pertemuan tetua keluarga Bai harus diadakan sesegera mungkin untuk menemukan solusi. Ketika Yao Qiancheng mendengar kata-kata ini, alisnya berkerut, dan kemudian dia berkata, karena Bai Patriark telah mengatakan ini demi ini, maka lelaki tua itu cukup meletakkan kata-katanya di sini. Jika keluarga Bai bersedia untuk tunduk pada obat kita, klan, saya bersedia menikahi keluarga Bai. Saya pikir, ini seharusnya membuat Patriark merasa nyaman. Pernikahan adalah cara paling langsung untuk menjaga hubungan antara dua keluarga. Karena itu, ketika permintaan ini dibuat, kepala keluarga Bai sudah menunjukkan sedikit detak jantung. Yao Qiancheng menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, sejauh yang saya tahu, Patriark Bai memiliki seorang putri di bawah lututnya. Dan Ji Huang tidak pernah menikahi seorang istri, jadi lebih baik menikahinya dengan Ji Huang. Menikah dengan keluarga Yaoku, aku pasti akan memperlakukannya sebagai cucumu sendiri. Mungkin tidak masalah untuk menerobos ke Kaisar Abadi dalam 100 tahun. Yao Qiancheng juga membuat janji, tapi itu kurang meyakinkan daripada janji Xiao Yan. Janji obat ini jauh lebih berat, lagi pula, masih sangat penting untuk mengatakannya dari mulut seorang dewa abadi. Namun, ketika Patriark Bai mendengar ini, sudut mulutnya sedikit berkedut. Anak perempuan sudah menikah dengan klan obat Anda. Bahkan jika kekuatan mereka telah meningkat menjadi penguasa abadi, bukankah dia masih anggota klan obat Anda?
Lagi pula, apakah target pernikahannya masih Yao Ji Huang ini? Apakah itu pertandingan Kaisar Yao Ji? Murong Qingfeng memberinya tamparan, tapi dia tidak melawan sama sekali. Apakah orang seperti itu layak untuk Bai Hixue? Terlebih lagi, Bai Hixue dan Murong Qingfeng memiliki kontrak pernikahan. Meskipun hubungan antara keluarga Bai dan keluarga Murong telah tegang, kontrak pernikahan ini belum dibatalkan. Dan itu dibawa ke depan Murong Qingtian. Pada saat ini, Bai Sili tampaknya merasakan tekanan samar dari Murong Qingtian. Dan ketika Murong Qingfeng mendengar kata-kata ini, tubuhnya gemetar dan menatap ayahnya, tetapi Murong Qingtian menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Setelah Bai Sili mengusulkan rencana ini, masalah ini ditunda sementara. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanya sementara. Begitu keluarga Bai membuat keputusan, inilah saatnya untuk menentukan pemenangnya. Untuk memastikan keselamatan keluarga Bai, Murong Qingtian, Bai Sili dan Yao Qiancheng pergi ke Bai Jiabao melalui susunan teleportasi. Adapun Xiao Yan, Murong Qingfeng, dan Yao Ji Huang, mereka tinggal di sini. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan sedikit khawatir tentang masalah ini, dengan kehadiran Murong Qingtian, setidaknya klan Yao tidak akan menggunakan paksaan. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menunggu dengan tenang untuk hasil akhir dari masalah ini. Namun, dengan kepergian Yao Qiancheng dan Murong Qingtian, bau mesiu di aula menjadi lebih kuat. Bau mesiu ini secara alami berasal dari Murong Qingfeng dan Yao Ji Huang, terutama Yao Ji Huang, yang tidak sabar untuk menghancurkan Murong Qingfeng menjadi 10.000 keping. Yao Ji Huang menyentuh wajahnya yang sakit, menatap Murong Qingfeng dan berkata, ternyata dia adalah putra keluarga Murong, tidak heran dia begitu sombong. Namun, keluarga Murongmu bahkan tidak bisa melindungi tanah sucimu sendiri. Masih ada wajah yang harus keluar, dan juga, apakah saudara perempuanmu tampaknya telah meninggal di kota Roh Kudus? Kamu hanyalah sampah. Kaisar Yaoji menatap Murong Qingfeng dan tanpa ragu dia membuka bekas luka Murong Qingfeng, dan benar saja, mata Murong Qingfeng berubah menjadi merah darah. Dan dia berkata dengan sedikit marah, kamu sedang mencari kematian. Aku sangat takut. Yao Ji Huang meludah. Dan kemudian berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut? Jika bukan karena ayahmu di sini sekarang, kamu pikir aku akan menanggung tamparan ini? Pergi, saya akan membayar Anda kembali ribuan kali lipat dari apa yang Anda kenakan pada saya. Yao Ji Huang memandang Murong Qingfeng, dan juga memiliki niat membunuh yang meningkat. Yao Ji Huang tidak pernah berpikir bahwa dia adalah orang yang berpikiran luas. Sebaliknya, dia adalah pria yang akan membalas. Jika seseorang menyakitinya sedikit, dia akan membalasnya 1000 kali lipat. Sekarang para tetua telah pergi. Bahkan jika ada pertempuran di antara mereka, bahkan jika mereka mati, mereka hanya bisa menyalahkan kurangnya kekuatan mereka sendiri. Itu artinya, Murong Qingfeng memandang Yao Ji Huang dan sama-sama kesal, terutama permintaan yang dibuat oleh lelaki tua Yao Qiancheng membuat Murong Qingfeng tidak bisa menahan keinginan untuk mengalahkan lelaki tua itu. Tapi kekuatan orang tua itu terlalu kuat, pada dasarnya tidak mungkin bagi Murong Qingfeng untuk membunuhnya. Jika itu masalahnya, maka mari kita bawa obat ini ke kaisar yang ekstrim. Dan alis Buckingham melonjak ketika dia melihat adegan ini. Dua orang di depannya sangat luar biasa. Tapi yang paling penting adalah latar belakang kedua orang itu. Begitu salah satu dari mereka rusak, maka orang yang tidak beruntung pada akhirnya tidak diragukan lagi adalah keluarga kulit putih mereka. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa kemungkinan untuk menghentikannya sangat tipis, dia masih memilih untuk berdiri dan membungkukkan tangannya kepada Murong Qingfeng dan Yao Ji Huang, kakak Murong, kakak Yao. Keduanya adalah putra surgawi yang disukai, dan pertarungan di antara mereka pasti akan terjadi. Sulit untuk membedakannya, lebih baik berhenti di sini untuk wajahku. Namun, ketika kata-kata Buckingham baru saja jatuh, Yao Ji Huang tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, saya tidak membutuhkan Anda untuk mengurus urusan putra ini, Anda bisa melakukan bisnis Anda sendiri. Murong Qingfeng juga menindaklanjuti, jangan khawatir, saya akan berbelas kasih, saya tidak akan membunuhnya, tetapi saya tidak tahu berapa lama untuk berbaring di tempat tidur. Sebagai putra kebanggaan keluarga Murong, dalam hal bakat, bahkan Murong Qingyun tidak sebagus dia, hanya karena Murong Qingfeng tidak memiliki niat untuk kekuatan keluarga, dan hal-hal seperti kuburan darah terjadi sehingga Murong Qingyun menjadi patriark dari keluarga Murong. Oleh karena itu, bahkan di hadapan Raja Abadi seperti Yao Ji Huang, Murong Qingfeng tidak terlalu takut.
Terutama ketika Yao Ji Huang benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu juga membuat kesabaran Murong Qingfeng menjadi ekstrim. Murong Qingfeng melirik Kaisar Yao Ji, lalu menunjuk keluar dan menghilang ke aula dalam sekejap. Dan Kaisar Yao Ji menarik napas dalam-dalam dan mengikuti tanpa ragu-ragu. Bai Qinghe melihat pemandangan ini, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya bersama?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi, aku akan menunggumu di sini. Selain itu, kamu sebaiknya membawa beberapa orang lagi. Jika aku tidak salah, Kaisar Yao Ji mungkin ingin kamu membawa itu kembali." Meskipun Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat Murong Qingfeng, Xiao Yan memiliki kepercayaan pada Murong Qingfeng. Bagaimanapun, dia telah tinggal bersama Murong Qingfeng untuk sementara waktu, dan dia cukup mengenal Murong Qingfeng. Selain itu, Murong Qingfeng adalah seseorang yang telah mengalami baptisan berdarah di kota Roh Kudus, dan temperamen serta staminanya lebih dari jumlah biasanya. Meskipun Kaisar Yao Ji ini memiliki keunggulan dalam melawan kekuatan Qi, dalam hal pengalaman tempur, dia pasti tidak akan menjadi lawan Murong Qingfeng. Ketika Bai Qinghe mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika itu masalahnya, maka kamu harus tinggal di sini. Tapi, sebaiknya kamu tidak keluar. Meskipun masalah ini telah ditekan untuk sementara, jika kamu keluar, itu sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan terus menembakmu." Xiao Yan memandang Bai Qinghe dan mengangguk, "Selama keluarga Bai tidak mengganggu saya tentu tidak akan menyusahkan keluarga Bai." Sekarang Xiao Yan telah berhasil memasuki Raja Abadi. Meskipun pertempuran sebelumnya masih belum berakhir, saya khawatir tidak seorang pun di seluruh kota akan meragukan bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan untuk menantang semua orang di kota. Terlebih lagi, Bai Xue telah berjanji sebelumnya bahwa selama Xiao Yan bisa mengalahkan 500 orang mereka, maka Xiao Yan akan bisa pergi tanpa cedera. Setelah mendapatkan jaminan Xiao Yan, Bai Qinghe berangkat mengejar Murong Qingfeng dan Bai Qinghe. Seperti kata pepatah, pedang tidak memiliki mata, dan saat ini, keduanya bahkan lebih berniat untuk saling membunuh. Jika salah satu tidak hati-hati, mungkin ada korban. Ini adalah situasi yang harus dia hindari. Dan ketika ketiga orang itu pergi, seluruh aula menjadi sunyi pada saat ini. Namun, setelah beberapa saat, sesosok bayangan muncul di luar aula, tetapi sudah lama tidak memasuki aula. Tetapi Xiao Yan sudah samar-samar menebak siapa orang itu. Para suster sangat mencintai. Jika mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan, Bai Xue tidak akan pernah menyerah. Xiao Yan menarik napas dan berkata kepada Bai Xue di luar pintu, "Karena kamu sudah datang, masuklah." Petik 2. Saat kata-kata Xiao Yan jatuh, Bai Xue akhirnya masuk dari luar aula. Tapi kali ini Bai Xue tidak langsung mengangkat pedangnya dan menebas ke arah Xiao Yan, menatap Xiao Yan dan berkata, "Aku perlu tahu keseluruhan cerita. Lebih rinci lebih baik." Bai Xue memandang Xiao Yan, dan setelah menggigitnya, dia akhirnya menanyakan kalimat ini, dan dia secara bertahap menjadi tenang selama periode waktu ini. Mungkin, obsesinya yang sudah lama salah. Dan orang yang benar-benar membunuh saudara perempuannya mungkin adalah orang lain. Namun, tidak peduli siapa itu, dia harus membayar harganya. Untuk mencapai tujuan ini, maka memahami situasi dengan Xiao Yan telah menjadi jalan yang harus diambil Bai Xue. Pegunungan Sennong, ada ratusan bunga bermekaran di mana-mana, 4 musim seperti musim semi, dan ada aroma tanaman obat yang kuat di udara. Ini adalah tanah terberkati yang diberikan kepada keluarga obat oleh Tuhan, dan bahan obat yang sulit didapat di luar pada dasarnya dapat ditemukan di sini. Yang paling penting adalah bahwa setiap bahan obat yang ditanam di pegunungan Sennong akan tumbuh 2 kali lebih cepat dari dunia luar. Berkat surga dan bumi ini menguntungkan klan obat, jadi ini juga merupakan alasan penting mengapa klan obat masih dapat mempertahankan status negara adidaya bahkan jika persekutuan alkemis menempati sebagian besar pasar pil obat. Semua ramuan obat tingkat tinggi akan membutuhkan beberapa bahan obat khusus, dan kepemilikan bahan obat khusus dari keluarga obat beberapa kali lipat dari orang luar. Ini juga membuat keluarga Yao menjadi penguasa pesta. Dapat dikatakan bahwa tempat yang ditemukan oleh leluhur keluarga Yao ini mampu membuat status super keluarga Yao bertahan selamanya. Tentu saja, pegunungan Sennong juga terdaftar sebagai daerah terlarang oleh klan obat. Siapapun yang ingin masuk ke sini harus memegang instruksi dari patriark, jika tidak maka akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan klan. Sesosok tiba-tiba muncul di atas pegunungan ini, melihat pegunungan ini dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya.
Meskipun pegunungan ini telah memberkati klan obat selama ribuan tahun, bagaimanapun, sulit untuk memberkati klan obat untuk semua generasi, terutama penampilan orang itu. Sebagai anggota klan kedokteran, tidak ada yang tahu daya pikat pegunungan ini lebih baik dari dia. Akan baik-baik saja jika dia sendirian, tetapi dia berdiri dengan orang-orang yang merepotkan itu. Aliansi Empat Dewa hari ini telah menjadi eksistensi yang tidak dapat diabaikan oleh klan kedokteran dalam waktu singkat. Sudah waktunya baginya untuk membuat keputusan. Demi keselamatan keluarga Yao, orang itu harus dilenyapkan sesegera mungkin. Mengambil napas dalam-dalam, Yao Kixin kemudian menghilang ke pegunungan ini. Ketika Yao Kixin muncul lagi, dia sudah berada di aula besar. Patriark, semua tetua kecuali Yao Qiancheng ada di sini. Tolong beri instruksi dari Patriark. Ketika Yao Kixin muncul, seorang pria berdiri dan memberi hormat sedikit. Ketika Patriark klan kedokteran mendengar ini, alisnya sedikit berkerut, dengan sedikit kemarahan. Dia perlahan duduk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, farmakope klan kedokteran diadakan terlebih dahulu. Dan sekarang, sebagai penatua, dia tidak ada di sana. Klan obat, siapa yang bisa memberiku penjelasan? Kata-kata Yao Kixin sangat sederhana, tetapi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, semua tetua di ruangan itu tidak berani mengeluarkan suara ketika mereka menonton adegan ini. Kemudian, kepala tetua keluarga Yao berkata, Patriark, farmakope keluarga Yao diadakan sebulan sebelumnya. Berita ini terlalu mendadak. Masuk akal bahwa tetua Qiancheng tidak ada di sana. Patriark tenang, mengapa tidak, bukankah kita mulai rapatnya dulu? Saat dia kembali aku akan secara alami memberitahunya apa yang harus dilakukan. Patriark, sejauh yang saya tahu, Qiancheng tetua pergi ke keluarga Bai. Keluarga Bai diserang oleh aliansi Empat Dewa dan mengirim surat bantuan kepada keluarga Yao kami. Tapi penatua Qiancheng tampaknya telah menahannya, secara pribadi dan tidak menyerahkannya. Dewan Tetua, menurut pendapat saya, tetua Qiancheng harus berada di keluarga Bai saat ini. Pada saat ini, tetua keempat dengan ceroboh memberitahu berita yang telah diterimanya. Namun, ketika kata-katanya jatuh, seluruh aula menjadi sunyi. Siapa yang memberinya keberanian seperti itu? Yao Kixin mengatakan ini perlahan, tetapi dia tidak bisa menahan dinginnya lehernya. Sejauh yang saya tahu, tampaknya ada bahan obat langka di keluarga Bai, bahkan di pegunungan Sennong dari klan obat kami. Dan penatua Qiancheng seharusnya untuk bahan obat itu. Pada saat ini, seorang penatua lainnya juga angkat bicara. Mengambil napas dalam-dalam, Yao Kixin secara bertahap menjadi tenang, dan kemudian berkata, kirim seseorang ke keluarga Bai untuk menyampaikan pesan dan biarkan dia kembali. Jika dia tidak kembali, maka tetua ini, dia tidak perlu lakukan. Cahaya dingin melintas di mata Yao Kixin. Farmakope klan obat adalah upacara paling agung di antara klan obat. Pada saat itu, hampir setiap negara adidaya di seluruh benua akan mengirim orang ke klan obat untuk menghadiri upacara farmakope. Oleh karena itu, ada banyak hal yang perlu ditangani, tetapi sebagai orang umum yang bertanggung jawab atas pekerjaan keselamatan keluarga Yao, dia tidak termasuk dalam keluarga Yao. Tidak heran Yao Kixin sangat marah. Ya, Patriark, tapi apa yang harus kita lakukan dengan keluarga Bai? Jika seseorang mencari suaka dari keluarga Yao kita, jika keluarga Yao kita mengabaikannya, itu akan merusak martabat keluarga Yao kita. Kata seorang tetua. Aku akan membawa seorang penatua di tingkat penguasa abadi di sana. Dengan cara ini, keluarga Bai tidak akan merasa bahwa keluarga obat kita mengabaikan kita. Selain itu, siapkan saya undangan ke farmakope. Pada saat ini, di bagian bawah sesosok berbicara. Ini adalah suara seorang wanita, dan suaranya sangat tidak dewasa, jelas masih muda. Namun, saat dia membuka mulutnya, semua orang di seluruh keluarga Yao menutup mulut mereka. Pos undangan Parmacopoeia of Parmacopoeia dapat dikatakan sebagai surat undangan yang paling terhormat dari Parmacopoeia. Selain kekuatan super, jika Anda bisa mendapatkan undangan dari klan obat, maka Anda hanya dapat mengunjungi farmakope klan obat dan hanya pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi. Apalagi kali ini farmakopenya lebih spesial, arti bahkan lebih penting. Sekarang, mengirim salinan undangan farmakope ke keluarga Bai. Bahkan jika ada kebencian di keluarga Bai, itu akan segera hilang. Yao Kixin memandang gadis itu, dan akhirnya mengangguk dan berkata, oke, karena itu masalahnya, maka kamu dapat membawa salinan undangan farmakope. Ini juga kompensasi keluarga obat kami kepada keluarga Bai.
Ketika dia mendengar kalimat ini, gadis itu segera bangkit perlahan, dan meninggalkan seluruh aula setelah memberi hormat sedikit. Ketika gadis itu masih muda, Yao Kixin berkata, "Oke, mari kita bahas tentang dia nanti, dan sekarang mulai berpikir tentang farmakope." Ketika kepala klan obat mengucapkan kata-kata ini, seluruh aula juga mulai mempersiapkan farmakope klan obat. Terutama ketika makam darah menyebabkan badai ini, pentingnya memegang farmakope keluarga obat ini menjadi lebih penting. Titik titik titik. Gedung putih. Xiao Yan memandang Bai Xue yang pergi, dan tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun ingatan Xiao Yan tentang periode itu tidak begitu jelas, tidak ada keraguan bahwa kematian Bai Yan tidak dapat dipisahkan dari Sekte Qi. Namun, Liu Feng, Tuan Muda Qizong, juga meninggal di kota makam darah. Petunjuk ini tampaknya rusak. Kebenaran dari masalah ini mungkin juga terkubur. Jika Anda ingin menemukan kebenaran dari insiden itu, pada dasarnya tidak ada kemungkinan. Xiao Yan tidak tahu apa yang Bai Xue pikirkan saat ini, tapi setidaknya Bai Xue bisa untuk sementara melepaskan kebenciannya pada dirinya sendiri, yang merupakan awal yang baik untuk Xiao Yan. Setelah menyelesaikan masalah Bai Xue, Xiao Yan juga berjalan keluar dari aula, dan Murong Qingfeng berjalan perlahan. Hanya saja wajah Murong Qingfeng pucat, jelas banyak konsumsi. Adapun Kaisar Yaoji, apakah Anda masih harus bertanya? Dia pasti telah dibawa kembali. Apakah itu sekte? Berjalan keluar dari aula, Bai Xue dengan lembut meneriakkan kalimat ini. Pertempuran antara Xiao Yan dan keluarga Bai bukanlah pertempuran putih. Di hadapan ratusan orang yang ingin mengambil nyawanya, Xiao Yan benar-benar berhasil mengalahkan mereka tanpa cedera, tanpa membunuh siapapun secara tidak sengaja. Meskipun Bai Xue percaya bahwa kekuatan saudara perempuannya akan jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya, tidak dapat disangkal bahwa saudara perempuannya masih bukan tandingan Xiao Yan. Bahkan musuh Xiao Yan dapat mempertahankan hidup mereka, maka pada saat itu, Xiao Yan dan saudara perempuannya adalah mitra. Xiao Yan tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi jika Anda ingin mendapatkan berita lainnya, Anda hanya bisa memulai dari Qizong. Namun, dengan Liu Feng dimakamkan di kota makam darah, seluruh sekte tampaknya berada dalam keadaan tertutup, bahkan jika ada banyak hal yang terjadi di daratan, Sekte Qi tidak terlibat. Namun, semua orang tahu bahwa Sekte Qi saat ini pasti tidak akan damai. Bagaimanapun, Tuan Sekte dan Tuan Muda dari Sekte Qi keduanya jatuh di kota makam darah pada saat yang sama, dan itu masuk akal untuk Qi Sekte untuk mati, tapi ini juga benar-benar memotong petunjuk Bai. Namun, pada saat ini, 4 sosok membawa 1 orang langsung ke Bai Xue, sementara Bai Qinghe mengikuti di belakang dengan ekspresi rumit. Jelas Bai Qinghe tidak menyangka Murong Qingfeng sangat membencinya, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Jika bukan karena ketakutan akan identitas Yao Ji Huang, maka Yao Ji Huang akan menjadi orang mati saat ini. Mata Bai Xue menyapu orang yang membawanya, lalu menoleh ke kakaknya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa ini? Ini sangat menyedihkan. Kaisar Yaoji, Bai Qinghe tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya ketika dia mengatakan ini. Pada saat ini, Bai Qinghe diam-diam berdoa agar ayahnya tidak akan pernah menyetujui lamaran Yao Su. Tidak pasti bagaimana keluarga Yao akan melakukannya, membalas terhadap keluarga Bai. Tentu saja, jika keluarga Bai tidak setuju dengan keluarga Yao, saya khawatir masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Dan Bai Xue juga menunjukkan sedikit kejutan. Yao Ji Huang adalah raja abadi yang kuat, yang bisa membuatnya terlihat seperti ini saat ini. Ini dia, Bai Xue memikirkan kemungkinan dan mau tidak mau bertanya. Pada akhirnya, saya hanya bisa memikirkan sosok itu. Sekarang Murong Qingtian tidak ada di sini. Saya khawatir satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah dia dan Xiao Yan. Tapi Xiao Yan jelas bersamanya sekarang, dan hanya Murong Qingfeng yang bisa melakukan ini. Bai Qinghe mengangguk dan berkata, faktanya, kamu tidak bisa menyalahkan dia semua atas kematiannya. Beberapa hal tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan melarikan diri. Selain itu, Murong Qingcheng telah mati dalam pertempuran kota Roh Kudus. Baginya, yang paling penting adalah Anda harus menjadi satu-satunya. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, apakah Anda pikir Anda memiliki peluang lain? Melihat saudara perempuannya, Bai Qinghe menunjukkan sedikit belas kasihan. Dia telah menanggung terlalu banyak selama bertahun-tahun. Terkadang, menyerahkan segalanya dan menjadi wanita yang patuh adalah hal terbaik. Setelah kata-kata itu jatuh, Bai Qinghe pergi.
Kita selalu harus menemukan seseorang untuk memberikan Jihuang untuk mengobati luka-lukanya. Jika Yao Jihuang benar-benar mati, mungkin Yao Qiancheng akan benar-benar menjadi gila. Dan Bai Xue masih sedikit bingung, ketika dia menebak bahwa Murong Qingfeng melakukan ini, dia sudah merasakan kemarahan Murong Qingfeng samar. Namun, terkadang, perilaku mereka di luar kendali mereka. Untuk membalaskan dendam saudara perempuannya, dia telah bertahan selama lebih dari 10 tahun, dan dia telah membayar terlalu banyak untuk masalah ini. Untuk memintanya menyerahkan segalanya dan dengan patuh kembali ke sisi Murong Qingfeng untuk menjadi wanita kecil, dia tidak bisa melakukannya. Kecuali suatu hari, dia benar-benar dapat mengakhiri kebencian saudara perempuannya. Mengambil napas dalam-dalam, goyangan di hatiku benar-benar menghilang pada saat ini, tidak peduli betapa sulitnya masa depan. Dia akan melanjutkan, dia sangat percaya pada hari ketika kebenaran akan keluar. Maafkan keegoisanku, ini jalanku, dari berita kematian adikku sampai ke telingaku, sudah hancur. Saya bukan orang suci, tidak ada cara untuk melepaskan kebencian saya hanya akan membalas. Bai Xue melirik ke aula dan berjalan keluar perlahan. Keluarga Bai, gereja Presbiterian. Di keluarga Bai saat ini, semua tetua diam. Jelas, kali ini juga merupakan pilihan yang sulit bagi mereka. Kedua jalan ini tidak mudah untuk ditempuh, pilihlah perbaikan diri, tapi rela hidup di lindungan orang lain, tidak mau maju. Oke, saya sudah memberi Anda waktu. Saatnya untuk memilih apakah Anda bersedia meninggalkan kepentingan keluarga untuk mencari perlindungan seperti sebelumnya, atau menggunakan bagian dari dana ini untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri dan memulai jalan diri sendiri, perbaikan. Putuskan secara keseluruhan pilihan untuk nasib keluarga, pilih. Bai Sili memandang sekelompok tetua di depannya, dan segera memberikan ketiga suaranya ke sisi Tianfu ini. Langkah ini segera membuat banyak tetua menelan air liur mereka umumnya. Patriark memilih sebagai final setelah semua tetua memilih. Namun, kali ini, sebaliknya, Bai Sili memilih lebih dulu. Keluarga Bai kami sudah lama tidak melihat orang berdarah, ini adalah kesempatan. Saat menghadapi Liga 4 Dewa, kami mungkin memiliki kematian Kaisar Abadi, Raja Abadi, dan Alam Roh Abadi. Namun, selama karena darah ini diwarisi, maka keluarga Bai kita tidak akan padam. Akhirnya, suatu hari, seorang pria kuat akan muncul dan membawa keluarga Bai kita ke puncak. Namun, jika kita memilih untuk menerima perlindungan orang lain, maka Anda akan menjadi budak selama sisa hidupmu, dan kamu akan menjadi sekelompok mayat berjalan. Mata Patriark Bai penuh harapan. Kata-kata Bai Qinghe sangat menyentuhnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengambil keputusan. Jika kali ini pemungutan suara adalah memilih untuk membentuk aliansi dengan Tianfu, maka dia akan menyerahkan posisi Patriark kepada Bai Qinghe. Jika dia memilih untuk menerima perlindungan keluarga Yao, maka dia juga akan mewariskan status Patriark keluarga Bai kepada orang lain dan berkonsentrasi untuk mengolah sejumlah darah segar. Generasi yang lebih tua tidak akan pernah menjadi penguasa era ini, hanya darah segar yang menjadi kunci kekuatan. Segera setelah Bai Sili memberikan suara, semua tetua keluarga Bai bangkit dan mengambil keputusan. Untuk menjadi penatua keluarga Bai, siapapun yang tidak memiliki darah di hatinya akan selalu berharap untuk hidup di bawah perlindungan orang lain. Hanya saja perdamaian jangka panjang telah mendinginkan darah ini. Namun, pada saat ini, panas di hatiku sepertinya diaktifkan. Satu demi satu suara jatuh di tempat milik Tianfu. Bukankah itu hanya melawan aliansi empat dewa? Darah tidak padam, harapan tidak padam, dan pada akhirnya akan menjadi yang terkuat. 9-1. Hasil ini benar-benar melebihi harapan Bai Sili. Saya awalnya berpikir bahwa bahkan mereka yang memilih untuk mandiri dan mandiri akan memiliki keuntungan, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak orang akan memilih untuk mengambil yang ini. Anda harus tahu bahwa jalan ini cukup berhasil untuk memandang rendah dunia, tetapi jika Anda gagal, Anda akan hancur. Namun, sebagai patriark, dia merasa sangat bahagia, yang juga menunjukkan bahwa tidak pernah ada kekurangan pria berdarah panas di seluruh keluarga Bai, dan keluarga Bai bukannya tanpa secerca harapan. Karena hasilnya telah dikonfirmasi, maka saya berharap semua tetua dapat bekerja keras dengan saya. Saya menantikan hari ketika keluarga Bai dapat menjadi keluarga yang berdiri di puncak dunia. Mata Bai Sili menjadi samar, petunjuk warna antisipasi.
Dan mata para tetua juga sedikit bersemangat ketika mereka masih muda. Mereka tampaknya memiliki ide untuk menyingkirkan status keluarga, tetapi di bawah kenyataan yang kejam, darah itu dikonsumsi secara bertahap. Dan sekarang ini kesempatan datang lagi. Mereka secara alami akan merawatnya dengan baik. Bai Sili menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sekarang, kalian semua melakukan tugasmu. Aku akan berbicara dengan keluarga Yao." Ketika dia selesai mengatakan ini, Patriark Bai sudah menghilang ke aula. Di aula utama keluarga Bai, aroma teh yang kuat tercium di sini. Dan hanya ada dua orang di aula utama. Satu adalah Murong Qingtian, mantan patriark keluarga Murong, dan yang lainnya adalah obat alami dari keluarga Bai. Keluarga Yao, ribuan kali. Hanya saja Murong Qingtian menutup matanya sedikit dan mengetuk meja dengan tangan kanannya, membuat suara berirama. Tetapi saat ini Yao Qiancheng sedikit gelisah, jika keluarga Bai memilih untuk tunduk pada keluarga Yao, itu saja. Tetapi jika dia telah menghabiskan begitu banyak usaha dan keranjang bambu kosong, maka dia akan diejek oleh tetua lain ketika dia kembali ke keluarga Yao. Yang paling penting adalah kemarahan patriark keluarga Yao, yang semuanya tak tertahankan. Dia, dari. Oleh karena itu, saat ini kami hanya bisa berharap agar keluarga Bai dapat mengambil keputusan yang bijak. 0 membaca www.00ksw.org. Matanya menyapu Murong Qingtian dengan tenang. Yao Qiancheng juga merasakan kulit kepalanya kesemutan. Semua ini karena keberadaan orang ini yang memberi kepercayaan pada keluarga Bai. Jika bukan karena keberadaannya, saya khawatir bahkan jika keluarga Bai memiliki 10 keberanian, mereka tidak akan berani menanggapi keluarga Yao seperti ini. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa tanah suci keluarga Murong akan dihancurkan, dan keluarga Murong masih memiliki warisan seperti itu. Ini benar-benar rumit. Pada saat inilah sesosok masuk dari luar aula, dan itu adalah Bai Sili. Melihat sosok itu, bahkan dengan karakter Yao Qiancheng, dia tidak tahan untuk gugup, dan Murong Qingtian segera membuka matanya. Dua kekuatan kursif milik Immortal Supreme telah datang dengan tenang. Tetapi satu adalah ancaman samar, dan yang lainnya diam-diam melindungi Bai Sili. Meskipun Bai Sili dapat dianggap sebagai master di antara Immortal Sovereign, tekanan dari Immortal Supreme tidak begitu mudah untuk ditanggung. Bai Sili memandang Yao Qiancheng, dan sedikit menangkupkan tangannya. "Terima kasih, Penatua Qiancheng, telah datang ke keluarga Bai kami dengan segala cara. Keluarga Bai kami sangat terhormat. Tetapi asosiasi tetua keluarga Bai kami telah memutuskan untuk melepaskan hubungan itu dengan keluarga Yao. Kesepakatan, sebagai imbalannya, keluarga Bai kami akan menyiapkan hadiah yang murah hati untuk berterima kasih kepada Qiancheng yang lebih tua." Ledakan. Kalimat sederhana ini tidak diragukan lagi merupakan baut dari biru untuk Yao Qiancheng, dan pikirannya benar-benar kosong, bahkan dia tidak dapat menerima hasil ini. Ditolak, ditolak, hanya karena janji Raja Abadi. Para tetua keluarga Yao sebenarnya ditolak. Mata Yao Qiancheng berangsur-angsur berubah sengit. Pada saat ini, Murong Qingtian, yang sudah menatapnya, berkata dengan dingin, "Patriark Bai, dapatkah Anda memikirkannya? Jika Anda menolak klan Yao kami tidak membutuhkan 4 makhluk abadi. Aliansi, bahkan jika aku bisa membuat seluruh keluarga Baimu menghilang dari benua penciptaan dalam sekejap mata." Bai Sili menatap Yao Qiancheng dan merasakan tekanan yang menderu dan berkata, "Jika klan Yao akan berperang hanya karena yang lain menolak, maka klan Yaomu tidak akan jauh dari saat kehancuran. Ini adalah kehormatan besar bagi kami. Keluarga Bai akan dikuburkan bersama klan Yao setelah kematian Kaisar." Bai Sili tidak menyerah karena kalimat ini. Ini adalah keputusan seluruh keluarga Bai, dan toh tidak ada cara untuk mengubahnya. Murong Qingtian melihat pemandangan ini dengan sedikit apresiasi. Jika keluarga Bai memiliki kesadaran ini sejak lama, mereka masih bisa hidup tanpa perlindungan keluarga Murong. Jika Anda ingin mengancam keluarga obat kami dengan reputasi keluarga obat, setidaknya Anda tidak memenuhi syarat. Napas besar menyebar langsung dari Yao Qiancheng, dan seluruh aula bergetar hebat pada saat ini. Tetua klan obat ini tampaknya sangat marah. Melihat adegan ini, Murong Qingtian mendengus dingin, dan aura menakutkan yang sama meledak. Ada juga retakan di pilar seluruh aula pada saat ini, dan ada kecenderungan runtuh yang samar. Murong Qingtian, meskipun lelaki tua ini mengira dia bukan lawanmu, tetapi jika kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjagaku, maka kamu bisa mencobanya. Orang tua ini telah berjalan di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan dia mengenal banyak orang.
Pria tua itu mengangkat tangannya dan berkata, bahkan kalian para suami lama dari keluarga Murong mungkin tidak menganggapnya serius. Yao Qiancheng merasakan tekanan dari Murong Qingtian, dan segera berkata dengan wajah marah. Ekspresi Murong Qingtian sedikit berubah saat mendengar ini. Tidak peduli apa Yao Qiancheng juga tetua dari klan Yao, Murong Qingtian tidak mungkin membunuhnya. Selama dia diizinkan untuk kembali, dia hanya perlu mengangkat tangannya sebagai apoteker tingkat tinggi, dan tiba-tiba akan ada banyak orang kuat di seluruh benua yang bersedia bekerja untuknya. Sekarang di bawah penindasan makam darah, jika keluarga Murong, yang tanah sucinya telah dihancurkan, diserang oleh kekuatan seperti itu lagi, itu memang agak berbahaya. Namun, Murong Qingtian segera tertawa dan berkata, Penatua Qiancheng terkenal dengan pemurnian obat di daratan. Jika Anda benar-benar melakukan ini, keluarga Murong kami akan sangat bermasalah. Namun, keluarga Murong saya bukanlah seseorang yang dapat menggertak Qiancheng. Jika tetua benar-benar memiliki keberanian seperti itu, maka Anda dapat mencobanya, dan keluarga Murong saya akan mengikuti. Orang tua ini, ketika Yao Qiancheng mendengar kata-kata ini, wajah tua itu menjadi semakin jelek. Meskipun dia bisa memanggil banyak pembangkit tenaga listrik, dia tidak akan melakukan bisnis yang merugi seperti ini untuk berurusan dengan keluarga Murong yang memakan banyak kekuatan. Tepat ketika Yao Qiancheng mengendarai seekor harimau, dengan gelombang fluktuasi ruang, dua sosok diam-diam mendarat di aula. Elder Qiancheng sembrono dan impulsif. Jika ada pelanggaran, saya akan menemani Anda atas nama Elder Qiancheng. Suara hangat dan menyenangkan muncul di aula, dan ketika suara ini jatuh, paksaan yang terpesona di seluruh aula juga meleleh seperti es dan salju pada saat ini. Pada saat ini, Murong Qingtian, Yao Qiancheng, dan Bai Sili tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kejutan ketika mereka melihat dua orang yang muncul, terutama Bai Sili. Sekarang formasi perlindungan keluarga telah dibuka di Bai Jiabao. Tetapi yang lain pihak masih bodoh hantu itu masuk tanpa menyadarinya. Sepertinya kekuatan pihak lain pasti tidak lemah. Ketika Yao Qiancheng melihat orang yang datang, ada sedikit ketakutan di matanya. Tetapi dia masih menggigitnya dan berkata, Nona Lingyun, Anda datang tepat. Orang ini memiliki kekuatan lebih dari saya. Mencoba menggertak Yao saya, keluarga. Tolong, Nona Lingyun, beritahu keluarga dan beritahu orang-orang bahwa keluarga Yao kita bukanlah sesuatu yang bisa diganggu siapapun. Pada saat ini, Yao Qiancheng setengah khawatir dan setengah senang ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah dari keluarga Yao. Terutama orang yang datang kali ini sebenarnya dia. Namun, kali ini Yao Qiancheng hanya berharap untuk mendapatkan kembali wajahnya. Dan ketika Murong Qingtian melihat orang itu datang, kekuatan jiwa yang kuat juga menyapu ke arah wanita di depannya. Namun, saat kekuatan jiwa Murong Qingtian jatuh padanya, dia sepertinya merasa ada kekuatan kuat yang menghalanginya. Bahkan ketika dia menghadapi kekuatan ini, dia merasa sangat tertekan. Hanya dalam sekejap, Murong Qingtian menarik tekanannya, dan tidak ada lagi gerakan sama sekali. Urusan hari ini, aku tidak tahu apakah senior Murong dapat membelikanku wajah. Biarkan saja. Dia sepertinya merasakan tindakan Murong Qingtian, tetapi Yao Lingyun tidak terlalu marah, dia hanya mengucapkan kata-kata ini dengan ringan. Murong Qingtian menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena, selama Penatua Qiancheng tidak menggertak orang lain, maka tentu saja aku tidak akan melakukannya lagi. Dan ketika Yao Qiancheng mendengar kalimat ini ada gelombang kemarahan. Kata-kata Murong Qingtian tidak menjelaskan bahwa jika dia berhenti, maka dia menindas orang lain sebelumnya. Bagaimana dia bisa menanggung hal semacam ini? Tetapi ketika Yao Qiancheng akan terus melakukannya, Yao Lingyun mendengus ringan, dan segera membiarkannya menghilangkan pikirannya. Dan Bai Sili, yang menonton adegan ini dari samping, juga memiliki gelombang besar di hatinya. Wanita yang tampaknya sangat muda di depannya ini dapat dengan mudah menghentikan tindakan makhluk tertinggi yang abadi. Identitas dan status seperti apa dia punya. Namun, setelah lama merenung, Bai Sili segera berdiri, dan sedikit menangkupkan tangannya ke arah Yao Lingyun. Terima kasih, Nona, karena murah hati. Ini adalah keputusan umum seluruh keluarga kami untuk tidak memilih bergantung pada keluarga Yao. Saya harap Nona bisa mengerti dan setuju. Keluarga baik kami terima kasih banyak untuk itu. Bai Sili juga tahu bahwa gadis di depannya mungkin adalah keluarga Yao tingkat tinggi yang sebenarnya. Bahkan Yao Qiancheng harus menundukkan kepalanya. Jika dia mau mengangguk setuju, maka bahkan Yao Qiancheng memiliki keberanian untuk tidak berani membalas dendam. Mereka sudah bangun.
Mata Yao Lingyun menyapu Bai Sili, dan kemudian berkata, setiap orang memiliki pilihan mereka sendiri. Keluarga Bai tidak mau tunduk pada keluarga Yao kami, jadi kami tentu tidak akan memaksanya. Ketika kata-kata ini jatuh, Bai Sili menghela nafas lega, tetapi wajah tua Yao Qiancheng sangat marah. Namun, terlalu dini bagi Patriark Bai untuk mengambil keputusan sekarang. Yao Lingyun memandang Bai Sili dan tiba-tiba menambahkan kalimat ini, dan kalimat ini juga mengejutkan Murong Qingtian yang santai. Yao Lingyun melirik Kaisar Abadi di belakangnya dan mengangguk. Kaisar Abadi segera mengeluarkan kotak yang didekorasi dengan indah dari cincin, dan berjalan ke Bai Sili selangkah demi selangkah. Kemudian perlahan terbuka di depan Bai Sili. Ketika kotak itu dibuka, ada surat di dalam kotak itu, tetapi itu memancarkan kemewahan yang luar biasa. Ini adalah surat undangan dari Parmacopoeia of the Parmacopoeia. Murong Qingtian meliriknya dan mengenali apa itu hanya sekilas. Ya, senior Murong benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Ini memang surat undangan dari Farmakope klan kedokteran kami. Mungkin ada kesalahpahaman antara Patriark Bai dan Penatua Qiancheng. Mengapa Anda tidak datang ke klan kedokteran kami secara langsung? Saya percaya ini perjalanan seharusnya aku tidak akan mengecewakanmu. Yao Lingyun berkata, menatap Patriark Bai di depannya. Farmakope selalu diadakan setiap 300 tahun, dan sekarang hanya lebih dari 200 tahun sejak Farmakope terakhir dari Farmakope, yang terlalu dini. Murong Qingtian memandang Yao Lingyun dan berkata, sebagai pemimpin kekuatan teratas di benua penciptaan, dia secara alami tidak tahu apa itu Farmakope. Itu hampir merupakan pesta yang didambakan oleh semua alkemis di benua penciptaan. Bahkan banyak murid di persekutuan apoteker berharap untuk berpartisipasi dalam upacara Farmakope klan kedokteran untuk menunjukkan gaya mereka. Sangat disayangkan bahwa identitas mereka telah menghalangi mereka dari hadiah besar Farmakope. Senior layak menjadi senior, dan dia memahami upacara Farmakope kita dengan sangat jelas. Seperti yang dikatakan senior, Farmakope kami memang diadakan setiap 300 tahun sekali, tetapi kali ini Farmakope harus maju karena satu hal. Setelah setengah tahun, surat undangan untuk datang ke keluarga Murong hampir tiba. Yao Lingyun berkata sambil tersenyum tipis. 0 membaca www.00ksw.org. Dan Bai Sili menelan seteguk air liur ketika dia mendengar ini. Dia secara alami telah mendengar tentang peristiwa besar seperti Farmakope. Siapapun yang diundang oleh klan obat untuk pergi ke Farmakope klan obat akan menerima hadiah ketika mereka meninggalkan klan obat, tetapi hadiah ini bisa dikatakan tak ternilai harganya. Tetapi ada sangat sedikit orang yang dapat diundang oleh Farmakope. Oleh karena itu, surat undangan ini juga merupakan simbol identitas di daratan. Anda harus tahu bahwa jika itu di masa lalu, tidak mungkin kekuatan seperti keluarga Bai memiliki kualifikasi ini. Kepala keluarga Bai tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit keterikatan. Tetapi dia dengan cepat menekannya dan berkata dengan sedikit hormat, Nona, hadiah ini terlalu berharga, keluarga Bai kami tahu berapa banyak yang kami miliki, dan kami tidak memenuhi syarat sama sekali. Pergi, jadi tolong ambil kembali, Nona. Yao Lingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada alasan untuk mengambil kembali apa yang telah dikirim. Saya akan memberikan surat undangan ini atas nama keluarga Yao. Jika Patriark Bai tidak mau, dia dapat mengirimkan surat undangan ini kepada Anda. Jika Anda menyebarkannya kepada orang lain, klan obat kami secara alami tidak akan menyalahkannya. Ketika Yao Lingyun selesai mengucapkan kata-kata ini, kepala keluarga Bai juga menerimanya. Dan setelah Yao Lingyun dengan santai mengobrol beberapa kata, Yao Lingyun segera mengangguk ke Murong Qingtian dan meninggalkan keluarga Bai dengan beberapa orang. Hanya saja ketika Yao Qiancheng melihat Kaisar Yao Ji, dia tega membunuh Bai Jiabao. Murong Qingtian memandang kelompok Yao Su yang telah pergi. Bahkan jika dia merasakan sedikit tekanan, meskipun itu hanya ujian, aura yang luas tidak mungkin salah. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan orang dari keluarga obat akan memiliki seseorang pilihannya sendiri. Tidak heran mengapa gadis ini hanya memiliki kekuatan alam roh peri. Tetapi bahkan Yao Qiancheng, yang merupakan peri tertinggi, tidak berani menolak kata-katanya. Meskipun dikatakan bahwa Yao Lingyun datang ke sini sampai batas tertentu, itu mewakili arti dari patriark keluarga Yao. Tetapi jika Yao Lingyun tidak memiliki tingkat identitas seperti itu, saya khawatir Yao Qiancheng tidak akan pergi dengan mudah. Namun, yang lebih penting bagi Murong Qingtian adalah bahwa krisis keluarga Bai telah sepenuhnya diselesaikan kali ini. Di aula,
Bai Sili dengan hati-hati memegang undangan farmakope di tangannya, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Dengan kekuatannya, jika dia pergi untuk berpartisipasi dalam farmakope klan kedokteran, saya khawatir dia akan meminta masalah. Belum lagi dia telah menolak ajakan klan obat, dan dia mungkin tidak tahu jenis apa kepahitan yang akan diberikan klan obat padanya saat itu. Oleh karena itu, farmakope keluarga Yao ini mungkin juga dipindahkan seperti yang dikatakan Yao Lingyun. Bai Sili mengalihkan pandangannya ke Murong Qingtian. Tetapi sebelum Bai Sili berbicara, Murong Qingtian sudah berbicara. Jika Anda tidak ingin undangan ke farmakope ini, transfer ke Xiaoyan. Undangan ini dianggap sebagai Anda. Karunia membentuk aliansi dengan Xiaoyan. Saya pikir baginya, tidak ada hadiah yang lebih berharga di dunia ini selain ini. Ketika Bai Sili mendengar kalimat ini, tubuhnya membeku untuk sementara waktu, dan kemudian dia hanya bisa memikirkan Murong Qingtian yang memberi hormat sedikit. Terima kasih kepada Patriark karena telah membantu saya membersihkan keluarga Bai kali ini, di masa lalu. Murong Qingtian melambaikan tangannya dan berkata, hal-hal di masa lalu telah berlalu, jadi tidak perlu membicarakannya lagi. Alasan mengapa saya datang ke rumah Bai kali ini dapat dianggap telah menghabiskan persahabatan antara tuan dan tuan, hamba. Kali ini, Murong Tanah Suci keluarga dihancurkan, dan keluarga Murong memang menderita pukulan yang menghancurkan. Saya khawatir keluarga Murong akan menghilang dari pandangan daratan untuk waktu yang lama di masa depan, dan mulai sekarang, keluarga Bai masih harus mengandalkan diri mereka sendiri. Murong Qingtian tidak bisa mengatakan dia membenci keluarga Bai. Bagaimanapun, meskipun keluarga Bai dan keluarga Murong berafiliasi, inisiatif keluarga Bai untuk melepaskan diri dari keluarga Murong seperti pengkhianatan, tetapi pada tingkat lain ini memang bisa dimaafkan, dari bagaimanapun, keluarga Murong belum memenuhi apa yang harus dilakukan oleh seorang raja. Ketika Patriark keluarga Bai mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya, meskipun dia juga telah mendengar berita tentang penghancuran tanah suci keluarga Murong. Dia awalnya mengira itu hanya serangan umum, tetapi kalimat ini kata-katanya benar-benar berbeda dari mulut Murong Qingtian, dan bahkan Murong Qingtian menyerahkan posisi Patriark dan meneruskannya ke generasi berikutnya. Mungkinkah makam darah itu benar-benar seburuk legenda? Bahkan negara adidaya tidak berdaya menghadapi makam darah. Hati Bai Sili juga benar-benar runtuh saat ini. Patriark klan kuno, Master Sekte-Sekte Qi, Patriark klan biru, dan banyak orang kuat yang berkumpul di kota Roh Kudus semuanya jatuh di bawah serangan makam darah. Hanya orang-orang idiot yang akan berpikir bahwa makam darah hanyalah keberadaan yang dilebih-lebihkan. Roh Kudus. Setelah pertempuran pertama di kota, rencana makam darah rusak, tetapi kekuatan makam darah juga mengintai. Bahkan jika negara adidaya bergabung, sulit untuk temukan keberadaan makam darah, tetapi makam darah akan selalu muncul hari itu. Pada saat itu, saya pikir semua orang akan mengalami kekuatan makam darah. Pada saat ini, bahkan tubuh Murong Qingtian sedikit gemetar. Setelah beberapa kata jatuh, Bai Sili merasakan tekanan besar. Akhirnya, menatap Murong Qingtian, Bai Sili berkata dengan ringan, mungkinkah antara makam darah dan aliansi empat dewa? Murong Qingtian terbatuk dan tidak mengatakan apa-apa lagi dalam hal ini, hanya menginstruksikan, saya telah keluar terlalu lama. Meskipun keluarga Murong memiliki King Yun yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, jika saya tidak ada untuk waktu yang lama, banyak variabel pasti akan terjadi. Aku akan biarkan King Feng tinggal dan menutupi evakuasi keluarga Bai dari Bai Jiabao. Bai Jiabao hari ini hampir merupakan kota mati. Jika keluarga Bai ingin bertahan hidup dengan lancar, meninggalkan Bai Jiabao telah menjadi masalah yang mendesak. Pada saat ini, aliansi empat dewa pasti tidak akan berhenti di situ. Dengan halangan Murong King Feng, evakuasi keluarga Bai akan jauh lebih mudah. Bai Sili menatap Murong Qingtian dan membungkuk sedikit dan berkata, dengan hormat kirim Patriark. Murong Qingtian mengangguk tetapi sepertinya mengingat sesuatu dan berkata kepada Bai Sili, jika Anda benar-benar ingin keluarga Bai menjadi lebih kuat, maka cobalah untuk membantu Xiao Yan sebanyak mungkin. Meskipun dibandingkan dengan monster tua di depan mereka yang telah hidup selama ribuan tahun, dia masih terlalu lemah, tapi bahkan aku tidak bisa melihat masa depannya. Bahkan, titik balik masa depan mungkin ada dalam dirinya. Ketika Murong Qingtian selesai mengucapkan kata-kata ini, dia segera menghilang ke seluruh aula. Bagi Murong Qingtian, Murong King Feng memang bagus, tetapi jika Murong King Feng bisa tumbuh dewasa,
dia pasti akan bisa memberkati keluarga Murong untuk kemakmuran 1000 tahun di masa depan. Namun, Murong Qingtian sama sekali tidak memiliki aura udara yang bisa menyatukan semua orang. Orang yang kuat tidak pernah menjadi orang yang kuat, tetapi tergantung pada kekuatan yang bisa dia kendarai. Tapi Xiao Yan tampaknya memiliki temperamen seperti ini. Saat itu, ketika Xiao Yan datang ke rumah Bai Hixue sangat membenci Xiao Yan sehingga dia ingin menamparkan tendonnya dan meminum darahnya. Namun, pada akhirnya dia memilih untuk menyerah. Ratusan anggota keluarga Bai bergabung dan berharap untuk membunuh Xiao Yan, tetapi Xiao Yan mengalahkan mereka dan sepenuhnya menaklukkan mereka pada saat yang sama. Meskipun hati mereka penuh dengan keengganan, mereka harus mengakui bahwa Xiao Yan memiliki posisi yang tak tertandingi di hati mereka. Bai Sili melihat ke aula yang kosong, dan sosok Xiao Yan secara bertahap muncul di benaknya. Ada juga senyum di sudut mulutnya, bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Bai akhirnya akan memilih Tianfu yang tidak diketahui ini antara keluarga Murong, keluarga Yao dan Tianfu. Ini adalah kesempatan untuk itu. Bai Sili berhenti sejenak, dan kemudian menghilang ke aula. Sudah waktunya untuk mendiskusikan penempatan keluarga Bai dengan Xiao Yan. Tentu saja, hal pertama yang harus ditentukan adalah apakah Xiao Yan dapat memberikan perlindungan kepada keluarga Bai, sehingga keluarga Bai tidak akan cepat hancur di tangan aliansi empat dewa. Dengan gelombang fluktuasi ruang, sesosok jatuh di samping Bai Qinghe. Ayah, Bai Qinghe menatap Bai Sili dan membungkuk sedikit dengan hormat. Namun, napas Bai Qinghe juga menjadi serius. Bagaimanapun, kehadiran Bai Sili di sini berarti bahwa masa depan keluarga Bai akan hancur. Bai Sili menepuk bahu Bai Qinghe dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah patriark keluarga Bai, dan seluruh keluarga Bai akan menjadi gila denganmu. Kamu juga akan bertanggung jawab atas negosiasi dengan Xiao Yan, dan berharap keluarga Bai untuk bersamamu sebagai ayah. Perkembangan tubuh. Token yang melambangkan identitas patriark bergetar di depan Bai Qinghe, bahkan Bai Qinghe tertegun saat ini. Akankah kelompok tetua yang busuk dan keras kepala itu benar-benar memilih untuk menyetujui kondisi yang tampaknya gila ini? Dewan Tetua, Bai Qinghe menelan ludah, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya di dalam hatinya. Tidak akan ada keberatan dari para tetua. Selain itu, Anda dapat mencoba semua rencana Anda. Selama itu membantu meningkatkan kekuatan keluarga Bai, maka seluruh keluarga Bai akan mendukung Anda tanpa syarat. Dan di antara generasi muda, jika Anda merasa cocok, Anda dapat mencoba merekomendasikannya ke gereja Presbyterian. Bagi kami, tidak ada yang lebih penting daripada keluarga Bai menjadi lebih kuat. Satu kalimat mewakili kepercayaan tanpa syarat Bai Sili pada Bai Qinghe. Bagaimanapun, era ini adalah milik kaum muda, dan inilah saatnya untuk menyerahkan kekuasaan dan membiarkan mereka menyadari nilainya. Selain itu, ketika bernegosiasi dengan Xiao Yan, dengan alasan tidak merugikan kepentingan keluarga Bai, kami dapat mencoba yang terbaik untuk menyetujui permintaan Xiao Yan, dan ini adalah dukungan keluarga Bai kami untuk Tianfu. Selain itu, satu hal ini ditangani oleh serahkan padanya. Bai Sili menyerahkan kartu undangan di tangannya kepada Bai Qinghe, dan Bai Qinghe melihat karakter obat sederhana dan sepertinya memahami sesuatu, dan buru-buru berkata, ayah, di sisi keluarga Yao. Tidak apa-apa, keluarga Yao tidak akan mempermalukan kita. Kamu hanya perlu menyerahkan barang-barang itu kepada Xiao Yan, terserah padanya apakah akan pergi atau tidak itu tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah mengatakan ini, Bai Sili menepuk bahu Bai Qinghe lagi dan menghilang. Tidak perlu memikirkan masalah keluarga, tidak perlu memikirkan masa depan, sepertinya kehidupan seperti ini tidak buruk. Dia benar-benar bisa menjadi pemalas dengan ketenangan pikiran dan diam-diam menjaga keluarga Bai. Di seluruh aula, hanya Bai Qinghe yang tersisa. Pada saat ini, Bai Qinghe tiba-tiba merasa bahwa beban di tubuhnya sangat berat. Hanya dalam sekejap mata, dia telah menjadi pengendali tertinggi keluarga Bai. Tapi segera, mata Bai Qinghe menjadi jernih. Mereka yang hidup berdampingan dengan identitas dan status juga memiliki tanggung jawab, dan sekarang saatnya untuk bernegosiasi dengan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendapat keputusan dari keluarga Bai, jika dia tidak terkejut, itu benar-benar palsu. Tapi setidaknya hasil akhirnya masih memuaskan ketika membahas kerjasama dengan Bai Qinghe, Xiao Yan akhirnya mulai mengungkapkan bagian dari detail Tianfu. Ketika Bai Qinghe mendengar bahwa Tianfu benar-benar mendapat perlindungan ganda dari Taiksu Gulong dan Ange, itu jauh lebih mengejutkan daripada ketika dia mendengar bahwa pemilik istana Tianfu adalah Yun Yun.
Namun, dia juga secara bertahap mengerti. Meskipun Xiao Yan kuat, jika dia adalah kepala rumah besar, dia tidak akan pernah mengambil risiko dengan mudah. Namun, semua ini hanya masalah internal Tianfu, dan yang dia inginkan hanyalah janji Xiao Yan. Negosiasi antara keduanya telah mencapai kesepakatan hanya dalam waktu setengah jam. Seluruh keluarga Bai Jiabao pindah ke selatan, dan membuka kembali wilayah keluarga Bai. Formasi teleportasi didirikan antara Tianfu dan keluarga Bai. Ketika satu sisi diserang, sisi lain akan memberikan dukungan penuh. Pada saat yang sama, kedua kekuatan juga dapat memperkuat kerjasama dalam aspek lain dan mencapai aliansi. Baik Xiao Yan maupun Bai Qinghe bukanlah tipe orang yang menjadi tentara bayaran, jadi jika memungkinkan, cobalah untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak lain. Seluruh proses negosiasi sangat harmonis. Setelah mencapai aliansi, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Meskipun keluarga Bai tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Yan, hasil ini sudah sangat bagus. Dengan dukungan keluarga Bai, bahkan saat menghadapi aliansi empat dewa, kepercayaan diri Xiao Yan jauh lebih kuat. Ini adalah hadiah dari keluarga Yao untuk keluarga Bai kami, tapi senior Murong berkata bahwa hadiah ini seharusnya lebih cocok untukmu. Jadi, ini adalah hadiah dari keluarga Bai kami untuk Tianfu. Bai Sili menatap Xiao Yan, dan menyerahkan kartu undangan di tangannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan menerima undangan dan merasakan kemewahan yang tercermin dalam kesederhanaan. Xiao Yan juga merasa bahwa undangan itu tidak buruk. Membuka undangan ini, kata Parmacopoya tercetak jelas di benak Xiao Yan. Ini tidak bisa tidak mengingatkan Xiao Yan tentang farmakope dari klan obat di benua Douqi. Awalnya ini harus menjadi upacara paling agung dari klan kedokteran, tetapi pada akhirnya itu berubah menjadi pesta darah, dan seluruh klan kedokteran dihancurkan. Jika bukan karena fakta bahwa klan obat mempertahankan jejak darah, saya khawatir klan obat akan benar-benar menghilang di benua Douqi. Saya hanya tidak menyangka bahwa farmakope di benua penciptaan juga memiliki konferensi farmakope. Saya hanya tidak tahu apa perbedaan antara farmakope ini dan farmakope di benua Douqi. Meskipun saya belum memiliki kesempatan untuk membaca farmakope dari klan obat, dikatakan bahwa itu adalah perjamuan paling besar di seluruh benua untuk seorang apoteker. Apoteker yang tak terhitung jumlahnya berharap untuk berpartisipasi dalam farmakope klan kedokteran. Itu upacara mungkin itu akan diadakan dalam setengah tahun. Anda juga seorang apoteker, dan Anda harus menjadi seorang apoteker. Namun, satu-satunya hal yang perlu Anda waspadai adalah Qiancheng yang lebih tua. Kali ini, dia penuh dengan api lagi pula, mungkin dia tidak bisa menanganimu. Tapi jika dia ingin menjagamu di keluarga Yao, itu akan jauh lebih mudah. Bai Qinghe menatap Xiao Yan dan mau tidak mau mengingatkan. Xiao Yan mengangguk dan berkata, terima kasih telah mengingatkan saya, hadiah ini sangat cocok untuk saya, jadi sama-sama. Xiao Yan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Bai Qinghe. Untuk Xiao Yan, dia benar-benar harus pergi ke keluarga Yao. Bagaimanapun, ada mentornya di keluarga obat. Meskipun dia tahu bahwa Yao Lao telah datang ke benua penciptaan sejak lama, Xiao Yan sudah sibuk dengan berbagai hal dan tidak pernah pergi ke keluarga Yao untuk menemukannya. Kali ini, karena klan Yao telah memberinya kesempatan ini, tidak peduli apapun gua harimau kolam naga di klan Yao, dia akan pergi ke klan Yao untuk melihatnya. Tangan Xiao Yan dengan erat memegang surat undangan farmakope di tangannya dan menatap ke kejauhan. Sosok yang mengubah takdirnya secara bertahap muncul di benaknya. Saya tidak mengenal Anda saat ini, sekarang Anda baik-baik saja. Ketika semuanya dibahas, keluarga Bai juga mulai mengungsi dengan tenang. Bai Sili bekerja sama dengan beberapa pusat kekuatan Raja Abadi untuk membangun susunan teleportasi besar, dan mulai membiarkan klan keluarga Bai mengungsi dari Bai Jiabao. Pada saat yang sama, Yun Yun, yang menerima berita Xiao Yan di Tianfu, juga mulai menggunakan pembangkit tenaga listrik Tianfu untuk membantu keluarga Bai membangun wilayah baru. Semuanya dalam ayunan penuh. Di sisi lain dari aliansi empat dewa, pasukan hitam juga bergegas menuju Bai Jiabao lagi. Namun, Bai Jiabao hari ini telah menjadi kota kosong. Semua sumber daya telah dihapus. Tidak ada berita dari seluruh keluarga Bai. Melihat keluarga Bai yang menetap di kejauhan, Murong Qingfeng juga perlahan menghela nafas keruh. Kali ini, dianggap bahwa keluarga Bai dievakuasi dengan cepat, jika tidak aliansi empat dewa akan kewalahan, dan seluruh keluarga Bai mungkin akan dihancurkan dalam sekejap. Sekarang,
keluarga Bai dan Tianfu telah mengawasi dan membantu satu sama lain. Setidaknya dalam waktu singkat, saya tidak perlu khawatir tentang urusan keluarga Bai. Yang paling penting baginya sekarang adalah kembali ke tanah suci keluarga Murong dan meningkatkan kekuatannya. Kali ini peningkatan kekuatan Xiao Yan memang merupakan stimulus besar baginya. Kesenjangan antara Xiao Yan di medan perang ini di masa depan, sudah pasti tidak mungkin untuk membalikkan keadaan dengan mengandalkan kekuatan satu orang. Aliansi Empat Dewa, Makam Darah, mereka akan membayar harganya suatu hari nanti. Namun, ketika Murong Qingfeng hendak pergi, tiba-tiba disertai dengan sedikit fluktuasi spasial, sesosok muncul tidak jauh dari Murong Qingfeng. Orang itu mengenakan gaun hitam panjang, dan ada sedikit kelelahan di matanya. Namun, ketika orang ini muncul, Murong Qingfeng secara naluriah merasakan tekanan besar. Dan di samping Murong Qingfeng, komandan yang menjaga Murong Qingfeng juga muncul saat ini. Tetapi bahkan dia merasakan tekanan yang sangat besar, kekuatan lawannya pasti pada tingkat Immortal Supreme. Mungkinkah orang ini milik aliansi Empat Dewa? Namun, Murong Zhen masih sedikit menangkupkan tangannya ke arah wanita yang muncul. Saya tidak tahu kekuatan mana yang dimiliki wanita muda itu. Jadi apa yang kita bicarakan? Sikap Murong Zhen masih sangat tulus, bagaimanapun identitasnya. Pihak lain belum tersentuh, jelas. Hanya dengan terlebih dahulu menanyakan detail pihak lain, Anda dapat membuat pilihan yang tepat. Xiao Ya menatap Murong Zhen di depannya, dan perlahan mengulurkan jari telunjuknya untuk menunjuk Murong Zhen, tapi tak lama kemudian orang yang ditunjuk oleh jari itu telah menjauh dari tubuh Murong Zhen dan mendarat di sisi Murong Zhen, tubuh. Aku menginginkannya. Kata-kata pendek itu keluar dari mulut Xiao Ya, tapi ada warna yang tak tertahankan. Dan ketika dia mendengar kalimat ini, Murong Qingfeng juga menelan seteguk air liur. Apa sebenarnya identitas wanita ini? Dia benar-benar menunjuknya begitu dia membuka mulutnya. Dia tidak mengenal orang ini. Mungkinkah orang ini benar-benar menjadi anggota aliansi Empat Dewa? Memikirkan hal ini, Murong Qingtian mau tidak mau mengepalkan Liontin Giok di tangannya. Liontin Giok itu adalah jimat yang ditinggalkan Murong Qingtian padanya. Jika pihak lain benar-benar berniat untuk memulai, maka dia hanya bisa meminta bantuan ayahnya. Di mana putra kami menyinggung wanita muda itu? Tolong jelaskan. Bahkan jika kita mati seperti ini, kita harus memahaminya. Murong Zhen memandang Xiao Ya, tubuhnya sedikit bergeser, dan dia memblokir sisi Murong Qingfeng. Jika pihak lain berniat untuk membuat langkah instan, maka bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan pelarian Murong Qingfeng. Xiao Ya melirik Murong Zhen dan berkata, tidak ada gunanya, ruang ini telah disegel untuk waktu yang lama. Kecuali dewa pertempuran turun, tidak ada yang bisa masuk ke sini. Kalimat ini juga mengejutkan Murong Qingtian. Pada saat ini, dia tidak ragu-ragu untuk menekan slip giok jiwa di tangannya, tetapi tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Lalu seperti yang dia katakan, ruang ini telah sepenuhnya diblokir olehnya. Murong Qingfeng melihat pemandangan ini dan berkata dengan wajah pucat, Yang Mulia ingin mengambil nyawa saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi masalah ini tidak peduli dengan urusan orang lain. Saya harap Anda bisa membiarkan Komandan Murong pergi. Xiao Ya memandang Murong Qingfeng dan mengangguk, saya butuh seseorang untuk membantu saya melaporkan surat itu. Jadi pergi dan beritahu Murong Qingtian, Murong Qingfeng sudah mati. Ketika kata-kata itu jatuh, Xiao Ya menjentikkan jarinya, dan udara sedingin es terbang ke arah Murong Zhen langsung melalui kekosongan. Melihat adegan ini, Murong Zhen buru-buru mengambil tindakan untuk melawan, tetapi lapisan pertahanan Douqi di sampingnya seperti secarik kertas. Itu langsung ditembus oleh angin jari yang menakutkan itu. Sebuah jari mendarat di tubuh Murong Zhen, dan lapisan es segera membekukan tubuh Murong Zhen sepenuhnya. Dingin yang mengerikan, bahkan Murong Qingtian tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah ketika dia melihat adegan ini. Meskipun dia tahu itu tidak berguna, dia masih tidak ingin tinggal terlalu dekat dengan wanita ini. Apa yang mulia ingin saya lakukan? Katakan saja dengan jujur. Murong Qingfeng memandang Xiao Ya dan samar-samar merasa bahwa pihak lain tidak mencari dia untuk bunuh diri. Jika tidak, dia tidak perlu omong kosong sama sekali. Tidak ada alasan untuk menjaga kekuatan Murong Zhen. Xiao Ya melihat Liontin Giok di tangan Murong Qingfeng dan tidak berbicara, tapi mulut Murong Qingfeng sedikit berkedut, menggigit atau melemparkan Liontin Giok di tangannya. Dan Liontin batu giok itu berbelok di udara dan mendarat di tangan Xiao Ya, dan lapisan es langsung membekukan batu giok itu. Meskipun slip giok ini telah digunakan oleh Murong Qingfeng, lebih baik berhati-hati.
Aku seharusnya bisa memberitahumu sekarang, alasan mengapa aku menemukanmu. Sebenarnya sangat sederhana, yaitu, kamu punya cukup modal untukku menghadapinya. Xiao Ya melirik Murong Qingfeng dan kemudian berkata, tentu saja. Yang paling penting adalah saya sekarang ada kekurangan tenaga kerja. Saya pikir Anda memiliki kemampuan ini. Jadi saya ingin menarik Anda untuk membuat nomor. Ketika Murong Qingtian mendengar kalimat ini, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Anda adalah putra dari keluarga Murong yang bermartabat, dan bahkan memiliki potensi untuk mencapai Immortal Supreme. Anda sebenarnya ingin menyeret saya untuk membuat nomor. Namun, dilihat dari wajah pihak lain, sepertinya dia tidak bercanda. Seluruh orang Murong Qingfeng kaku. Dan Xiao Ya tampaknya telah memperhatikan adegan ini untuk waktu yang lama, dan masih berkata dengan sedikit dingin, jangan berpikir bahwa kamu adalah putra keluarga Murong, kamu dapat memandang rendah para pahlawan. Aku berjanji bahwa ketika semua personel dikumpulkan, Raja Abadi akan mungkin Anda bahkan tidak bisa masuk ke 3 besar. Kalimat pendek ini membuat Murong Qingfeng gemetar. Apa latar belakang pihak lain? Meskipun tidak ada berita tentang Gu Xuantong dan Mark itu tidak akan lama sebelum ada berita. Jadi, jangan meragukan kebenaran dari apa yang saya katakan. Sebagai hadiah, ketika keluarga Murong mengalami bencana genosida, ketika saatnya tiba, kami akan turun tangan. Berpartisipasi atau tidak, saya akan memberi Anda hak untuk memilih. Xiao Ya menatap Murong Qingfeng dan akhirnya memberinya hak untuk memilih. Tapi kali ini, Murong Qingfeng merasakan hawa dingin di belakangnya. Gu Xuantong, pemimpin generasi muda di klan kuno. Mark, sosok luar biasa dalam aliansi hitam. Jika orang-orang ini berkumpul bersama, maka tujuan akhir akan terungkap. Ini adalah kekuatan terkuat melawan makam darah. Meskipun kekuatan mereka minimal saat ini, ketika kekuatan ini dikumpulkan, suatu hari di masa depan akan membuat seluruh benua penciptaan bergetar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.